"Kapan Mas acaranya?" Aku balik bertanya kepada suamiku. "Sore nanti jam 4-an," Mas Andre menyahut pertanyaanku. "Oke Mas, masih ada waktu 1 jam lagi. Kita pergi belanja dulu yuk untuk membeli kado ulang tahunnya." Aku mengajak Mas Andre untuk mencari kado buat Gio. Aku dan Mas Andre pun segera pergi mencari kado untuk Gio. Sesuai dengan kesukaannya, setelah kado ada, kami pun segera bersiap untuk pergi ke rumah Mbak Maya yang kebetulan tidak terlalu jauh dari rumahku. Cuma beda blok sama gang saja. Sesampainya di depan rumah yang ditempati Mbak Maya, Mas Andre memarkirkan mobilnya. Kami pun segera turun dan berjalan menuju pintu depan rumah mertuaku itu. Ternyata di rumah Mbak Maya sudah banyak orang, tetapi kami tidak telat karena acara belum dimulai. "Om Andre, Tante Anissa, sini." Gio menyuruh kami mendekatinya. Ia begitu antusias saat melihat kami datang. "Gio, sayang, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, agama, serta negara. Semoga Gio bisa mencapai cita-cita yang sesuai dengan keinginan Gio." Aku memberi ucapan selamat ulang tahun serta doa kepada Gio yang kini telah menjadi keponakanku. Aku pun tidak lupa memberikan kado yang tadi baru dibeli. "Terima kasih ya Tante. Semoga Ate segera memiliki dedek bayi laki-laki biar Gio ada temannya." "Amin," ucap Gio sambil menerima kado yang aku berikan. Gio bahkan mendoakanku supaya aku segera memiliki anak. Aku pun segera mengamini doanya, begitupun Mas Andre. "Amin. Terima kasih ya Gio doanya." Aku berterima kasih atas doa Gio kepadaku. "Gio, selamat ulang tahun ya. Semoga menjadi anak yang soleh serta bisa membanggakan orang tua." Mas Andre memberi ucapan selamat kepada Gio. "Iya Om, terima kasih." Gio berterima kasih kepada omnya. Andre, kalian sudah lama datang?" Mbak Maya bertanya kepada kami saat ia baru keluar dari kamar. Mbak Maya bertanya kepada Mas Andre tentang kedatangan kami. "Enggak Mbak, kami baru saja sampai." Aku menjawab pertanyaan Mbak Maya. "Anissa, tolongin Bi Asih dong di dapur, ya sedang sibuk tuh nyiapin makanan." Mbak Maya menyuruhku untuk membantu Bi Asih yang sedang menyiapkan makanan untuk para tamu undangan. "Mbak Maya, kok aku perhatikan Mbak berani sekali sih menyuruh istriku ini dan itu. Sedangkan aku saja sebagai suaminya nggak pernah meminta ya begini begitu. Mbak, menganggap istriku ini pembantu, begitu?" Mas Andre menegur Mbak Maya. Ia tidak suka dengan sifatnya Ivarnya yang selalu memerintahku, menganggap aku seperti seorang pembantu. "Loh, kok kamu marah sih? Andre? Mbak kan cuma minta tolong, kalau memang gak mau ya gak apa-apa." Mbak Maya ngeles. "Maaf ya Mbak, aku dan Anissa datang ke sini hanya untuk menghadiri undangan karena keponakanku Gio sedang merayakan ulang tahun. Kami datang bukan untuk membantu mengurusi urusan dapur. Lagian kenapa Mbak nggak minta bantuan kepada orang lainnya? Jangan sama istriku, dia lagi sakit Mbak. Apa Mbak nggak lihat mukanya saja sampai pucat begitu?" tanya Mas Andre. Mas Andre memberitahu Mbak Maya bahwa aku datang ke ulang tahun Gio bukan untuk mengurusi pekerjaan dapur, tetapi hanya untuk menghadiri pesta ulang tahun serta memberi ucapan selamat kepada anaknya. Apalagi sekarang keadaanku memang sedang tidak sehat dalam minggu-minggu ini. Aku sering merasakan lemas, tidak enak badan, serta pusing. Makan pun jadi tidak berselera. "Ya sudah kalau begitu, maafin Mbak Anissa." Mbak Maya meminta maaf kepadaku, tetapi sepertinya ia tidak ikhlas dengan ucapannya itu. "Iya Mbak, nggak apa kok," ucapku. Tidak berapa lama acara pun dimulai. Gio bersama temannya begitu bahagia, tetapi aku merasa sakitku semakin menjadi. Aku merasakan pusing serta mual dan pandanganku seperti berkunang-kunang. Sampai aku hilang keseimbangan dan ambruk. Aku hampir jatuh.
Tetapi aku masih setengah sadar ketika Mas Andre dengan sigap menangkap tubuhku. Beruntung aku tidak jauh dari Mas Andre, sehingga dia segera tahu kalau aku ini butuh bantuannya. Nis, sayang, kamu kenapa? Ayo kita ke dokter biar Mas tahu kamu sakit apa. Mas Andre begitu panik saat melihat keadaanku seperti itu. Mas Andre begitu panik saat melihatku seperti itu. Mas Andre pun mengajakku ke dokter untuk memeriksakan kesehatanku ini. Gak usah mas, aku gak apa-apa kok, mungkin aku cuma masuk angin saja, tolakku. Aku menolak ajakan Mas Andre karena aku merasa hanya masuk angin saja. Jangan suka menyepelekan kesehatan dong sayang. Nanti kalau kamu kenapa-napa bagaimana? Mas Andre terus saja membujukku supaya aku mau memeriksakan kesehatanku ke dokter. Udahlah Andre, gak usah dipaksa, orang Anisanya saja gak mau, ujar Mbak Maya. Gak bisa gitu dong Mbak, Anissa itu sedang sakit, dia harus segera mendapat pemeriksaan dokter. Mas Andre berisi keras dengan keputusannya. Mas Andre marah saat mendengar Mbak Maya tidak peduli padaku. Dia malah seakan memprovokasi Mas Andre. Kamu itu ngotot banget sih, Andre. Orang istrimu saja nggak menghargai pendapat kamu kok. Sudahlah, Andre, biarin saja. Nggak usah dimanja kali perempuan kayak begitu. Mbak Maya terus memprovokasi Mas Andre supaya nggak peduli lagi padaku. Apa maksud Mbak Maya berbicara seperti itu? Biar bagaimanapun, aku akan tetap peduli serta menyayangi Anissa. Karena dia itu istriku, calon ibu dari anak-anakku kelak. Jadi Mbak Maya jangan sekali-kali menjelek-jelekan Anissa lagi. Kalau nggak Mbak Maya akan menyesal dengan apa yang telah Mbak Maya lakukan. Mas Andre terus membelaku, bahkan memberi peringatan kepada Mbak Maya. Ah, kamu Andre, sekarang sudah menjadi budak cintanya si Anissa. Makanya apa yang Mbak utarakan hanya dianggap sebagai angin lalu. Terserah kamu sajalah, Andre. Kalau memang mau kamu seperti itu. Mbak Maya kini masa bodoh dengan keinginan Mas Andre. Lagian Mbak Maya juga aneh. Suaminya mau diperhatian sama istri, masa nggak boleh? Apakah sebenarnya Mbak Maya cemburu sama aku? Aku berkata memancing emosinya Mbak Maya. Aku sengaja bertanya seperti itu karena aku ingin tahu bagaimana reaksinya Mbak Maya. Ih, apaan sih kamu Anissa? Sembarangan saja kalau ngomong. Masa iya aku suka sama iparku sendiri? Elak Mbak Maya. Ia mengelak ucapanku, padahal aku tahu kalau sebenarnya dia itu cemburu melihat keharmonisan kami. Sudah, jangan berdebat lagi. Lebih baik sekarang kita pergi ke dokter, biar kita tahu sebenarnya apa yang menjadi penyebab kamu sakit. Mas Andre menghentikan perdebatan kami, ia bahkan memaksaku untuk segera periksa ke dokter.